Ini 12 IPS 1. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah bersedia untuk Google Meet pertemuan yang keempat ya ini ya. Yang pertama kemarin kan apa itu namanya kita bahas tentang apa itu hmm, apa saja yang harus kalian lakukan di semester ini. Pertemuan pertama kemarin materi di Google Classroom. Kemudian yang pertemuan kedua Google Classroom lagi, yang ketiga ini Google Classroom dan kita laksanakan Google Meet. Nah, di sini sudah Pak Tegar share. Jadi karena ini kemarin ada jurnal jurnal kelas yang biasanya ada di meja guru itu ya, yang selalu diisi oleh Bapak Ibu guru. Ini nanti karena online, jadi setiap selesai pembelajaran, nanti Pak Tegar beri waktu dalam waktu 1 jam. Maksudnya berarti kan pelajarannya 1 jam, dan saya beri waktu 1 jam lagi, berarti 2 jam. Itu silahkan kalian baca materinya, kemudian kerjakan soalnya, kemudian nanti di situ sudah ada otomatis presensi. Nah, ya, insya Allah tidak setiap waktu saya berikan. Nah, untuk pertemuan yang ini itu ada tugas 2 soal. Nah, di situ silakan kalian kerjakan, tidak usah menyertakan caranya untuk dikumpulkan, tetapi caranya silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti pertemuan berikutnya, kalau kita Google Meet, jika kalian tidak paham, nanti kita bahas di forum meeting, Google Meeting seperti ini ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum itu nih, saya tunjukkan dulu presensi untuk beberapa pertemuan kemarin. Nah, di sini karena kelihatan tidak ini? Halo, kelihatan tidak? Karena di pertemuan pertama itu Pak Tegar lupa mengabsen, jadi saya Kelihatan, Pak. anggap semuanya hadir. Bagi biasanya mesti kata-kata. Kelihatan Pak, oke. Terus pertemuan kedua, di sini bisa kalian cermati sendiri. Nah, ini ada hadir, kemudian alfa hadir lagi. Itu ya. Nah, kemungkinan yang alfanya 2 kali ini ya, kemungkinan pertemuan pertama itu mungkin tidak hadir karena Google Meet. Tapi tidak tahu, kemungkinan juga hadir bisa. Ini juga alfa lagi. Ini 2 kali sudah alfa. Kalau ini tidak absen lagi berarti nanti juga alfa lagi. Ini alfa, banyak yang alfa ya. Jadi dalam 1 kali pertemuan kemarin itu rekornya terpecahkan. Pertemuan kedua itu cuma ada 13 orang anak yang presensi. Kemudian di hari yang ketiga, minggu ketiga, itu ada 24 orang. Nah, di Februari, kalau tidak salah pertengahan bulan Februari, kalian nanti akan mid semester. Jadi waktunya untuk belajar itu semakin sempit ya. Apalagi nanti katanya Maret atau pertengahan Maret atau akhir Maret kalian sudah ujian sekolah. Baru ujian sekolah wis fokus ke belajar untuk apa itu namanya SBMPTN kalau tidak lolos SNMPTN. Kalau yang pengen jadi ke TNI yo biasanya wis mempersiapkan fisiknya, wis lari atau apa. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin ya untuk belajar. Walaupun ya pandemi ini semakin mengkhawatirkan seperti ini ya, tapi moga saja segera membaik. Jadi itu kemudian di pertemuan ini, di pertemuan ini ya, di pertemuan ini saya membesarkannya yang mana ini ya? Di sini tidak ada cara membesarkan. Oke, ini apa? Hmm. Nah, di sini ada yang sudah absen dari PS1 ini ya. Ini ada Deras, Reviana, Naomi, Yowan, Cecilia, Sinta, dan Yalvi. Sementara ini masih ada waktu sekitar berapa ya? Sampai saya tunggu sampai jam setengah 11 mungkin ya. Nanti kemudian saya laporkan ke sekolah.
Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin, kalau sudah tidak ada, kita mulai saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, kemarin pertemuan yang kemarin ini ya, 25 respon. Nah, ini ada soal ini. Ini kan yang kemarin, pertemuan kemarin itu loh. Oke, kita bahas dulu. Atau mungkin tidak usah dibahas, kita langsung ke pertemuan yang ini. Ini dibahas tidak nih? Enaknya. Atau kita bahas dulu yang pertama saja ya. Oke, saya. Nah, di sini ada 6 calon dari 6 calon dari 6 orang calon pengurus termasuk Doni akan dipilih ketua, wakil, dan bendahara. Wakil itu maksudnya wakil ketua ya. Jika Doni terpilih sebagai ketua, maka banyaknya pilihan yang mungkin terpilih sebagai wakil dan bendahara adalah titik. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang aturan perkalian. Kemudian kalau kalian baca-baca lagi di internet itu ada pengisian tempat kosong, biasanya dalam bentuk kotak-kotak. Nah, masih ada yang bergabung sebentar. Nah, kalau dalam atau permutasi, kita makanya yang pengisian tempat dulu ya. Jika di sini ada seperti ini, ada aturan, Doni, 6 orang calon, termasuk Doni. Berarti kan sudah terdapat 6 orang ya. 6 orang ini sudah termasuk Doni. Ya tidak, Doni sudah termasuk dalam 6. Tetapi Doni itu sudah terpilih menjadi ketua, ya kan? Berarti kan di sini ada tempat kosong. Anggap saja ini tempat kosong untuk memilih wakil ketua dan bendahara. Nah, kira-kira kalau Doni ini sudah ada 3 tempat ya, maksudnya gini. Ini sudah wajib, Doni itu sudah ditetapkan sebagai ketua Doni. Kira-kira kalau Doni itu sudah terpilih berarti wakil dan bendahara kita pilih dari berapa orang kira-kira? 5, Pak. 5 ya. Dapat dari mana? Berarti kan 6 dikurangi Doni kan, berarti ketemunya 5. Berarti wakil ketua itu bisa dipilih dari 5 orang. 5 orang untuk memperebutkan posisi wakil. Kalau 5 orang ini sudah terpilih satu, berarti di sini tinggal berapa orang untuk yang dipilih untuk sebagai bendahara? Berapa? 5 atau 4? Atau 5. malah 3? 5? Eh, Ya 4 no. Katanya iya. kan kalau Doni sudah dipilih, berarti kan hilang satu. Kalau wakil ketua sudah dipilih, berarti kan satu lagi orang menempati jabatan wakil. Berarti kan bendahara tinggal 4 kan? Ya tidak? Ya, Satu, Pak. ini sudah satu, berarti kan bendaharanya kan dipilih dari 4 orang. Makanya di sini nanti dengan aturan perkalian, Doni sudah satu ya, berarti tinggal 1 kali 5 kali 4. 1 kali 5 kali 4. Berarti ada 20 cara untuk memilih wakil dan bendahara. Jadi di sini 5. 5 itu banyaknya orang, sebanyaknya calon peserta yang memperebutkan posisi wakil dulu. Pak, kalau dibalik boleh tidak? Boleh. Mau diisi bendahara dulu diperebutkan oleh 5 orang, baru wakil ketua itu juga boleh. Ingat ya, di sini 5 itu semuanya berhak untuk menempati posisi atau mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Kalau sudah terpilih satu, otomatis di sini nanti tinggal 4 orang. Di sini sebenarnya kalau Doni, tetapi misalnya ya, misalnya di sini ada 3 tempat, ketua, wakil ketua, dan bendahara. Apabila terdapat 6 orang, 6 ya, 6 orang untuk mengisi posisi ketua, wakil ketua, dan bendahara. Dengan catatan di sini sudah tidak berlaku lagi Doni, Doni dipilih secara voting lagi ya. Berarti di sini ketua itu kira-kira dipilih oleh dari berapa orang? Ketua itu dipilih dari berapa orang? Di sini angka berapa? 6. 6 sudah terpilih satu, berarti di sini tinggal berapa? 5. 5. Di sini tinggal
4. Jadi nanti tinggal 6 kali 5 kali 4. Berarti ketemunya adalah 120. Itu jika ketuanya belum dipilih ya. Tapi dalam kasus ini tadi ketuanya sudah terpilih, berarti tinggal menentukan wakil dan bendahara. Jadi kata-katanya dicermati dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, lah bagaimana jika kita gunakan permutasi? Bagaimana dengan permutasi? Sebelum kita ke permutasi, kita ke notasi faktorial dulu. Notasi, dan gue ya, tulisannya apik banget ya. Faktorial. Biasanya disalahkan dengan tanda pentung. Nah, maksudnya bagaimana? Dulu mungkin kalian di kelas 8 itu ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Apa itu namanya? Korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu kan menggunakan notasi faktorial. Kalau kalian masih ingat. Jika di sini ada 3 faktorial, berarti nanti 3 kali 2 kali 1. Semakin ke kanan berkurang 1. Jika nanti di sini 6 faktorial, berarti nanti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal nanti dihitung berapa. Ini juga nanti tinggal dihitung berapa. Itu adalah notasi faktorial. Berarti nanti jika ada n faktorial, itu sama aja n-1. Kemudian n-2, n-3, seterusnya. Kemudian 3 kali 2 kali 1. Itu untuk yang faktorial. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, jika diam tidak. Berarti saya anggap paham ya. Oke, nah yang di PDF tadi sudah Pak Tegar berikan ya, permutasi. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri ya. Permutasi sesuai dengan unsur yang berbeda. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Banyaknya permutasi yang mungkin dari, kalau ini R-nya itu adalah lebih kecil sama dengan dari R, N. Atau N-nya lebih besar dari R. Di sini, kalau ini tadi, sebentar. Nah, jika ini tadi ada 6 calon, itu kalau kalian kerjakan dengan permutasi, ini tadi ada hubungannya dengan yang soal ya, hubungannya ini. Kalau yang tadi kita kerjakan dengan cara permutasi, berarti permutasi dari berapa? Nah, di sini 6 calon yang sudah Doni kepilih, berarti kan tinggal 5. 5 orang memperebutkan wakil dan bendahara, berarti N-nya adalah 5. Kemudian R-nya adalah 2. R itu adalah yang mau posisi yang mau diperebutkan. N itu adalah banyaknya yang mau memperebutkan posisi. Berarti 5,2. Berarti nanti menjadi 5 faktorial per 5 min, maaf, 5 kok R. 5 min 2 faktorial. Aduh, mulai lagi. Ini kalian jadwalnya siapa ini? Ini jam pelajarannya siapa? Habis ini ekonomi. Ekonomi. Bu Nur. Iya, Bu Nur atau Bu Kartini? Iya, Pak, benar. Bu Nur ya. Ya udah. Sama lah, sama 9.15 ya. Yuk, kita agak cepat sedikit aja. Ingat 5 faktorial per 5 min 2 berapa? 3 ya. Berarti 3 faktorial. Ingat 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah,
Kenapa di sini tiga faktornya tidak 3, 2, 1? Nanti kalau kalian 3, 2, 1 boleh, tetapi nanti akan apa itu namanya? Orang-orangnya tambah dowo ya. Makanya di sini 3 faktorial. Ini saja. Kalau itu menggunakan permutasi. Akan tetapi lebih mudah jika menggunakan pengisian tempat seperti ini ya. Doni ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Langsung aja, oh wakil ketua sama bendahara. Bendahara, berarti tinggal 5 dengan 4. Kalau ini 6, ini 5, 30 salah. Kenapa? Karena Doni sudah tidak memperebutkan posisi wakil. Tapi kalau sekarang itu ya tidak tahu ya. Kalau kamu pengen menjadi ketua, ya menjadi wakil ketua, itu bendahara, ya monggo. Jadi 3 posisi diduduki oleh 1 orang. Bingung dewe. Tapi tidak mungkin ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah ada contoh. Silakan nanti kalian baca sendiri ya. Eh, Tentukan banyaknya susunan 4 huruf. Ingat ya, 4 huruf. Jika ini kalian kerjakan, jika ini kalian kerjakan menggunakan, ini kan sudah menggunakan aturan permutasi n, r. N-nya adalah 7 karena mentari ini terdiri dari 7 huruf. MENTARI. Kemudian R-nya kok bisa kenapa 4? Karena disusun menjadi 4 huruf. Kemungkinan bisa saja gini, MENTA, ada 4 huruf. TARI, ENTA, gitu ya. Nah, di sini 7 faktorial per 4 faktorial. Berarti ketemunya adalah nanti 840. Nah, bagaimana jika dikerjakan menggunakan pengisian tempat? Ini contoh satu ya dalam PDF ya. PDF. Nah, berarti kita sediakan dulu 4 kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jumlah hurufnya ada berapa? 7. Semua ini ada posisi 1, 2, 3, 4. Empat huruf ini, mentari ini 7 dan 4. Semuanya, ketujuh-tujuhnya itu berhak ada di depan sendiri. Kalau sudah satu terpilih huruf, misalnya E terpilih di huruf pertama. Berarti kan tinggal MNTARI, ya tidak? Berarti di sini tinggal 6. Kemudian di sini tinggal 5, di sini tinggal 4. Berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ketemunya adalah 840. Nah, tuh. Kalau menggunakan pengisian tempat. Sudah dipilih, misalnya di sini M untuk menulis posisi yang kedua, N untuk yang ketiga, A. Ini baru susunan pertama, masih ada 839 lagi susunan seperti ini. Ingat ya, EM dengan ME itu aturannya berbeda. Letak hurufnya sudah berbeda. Itu kalau silakan kalian baca lagi di atas tadi. Di sini sudah ada ya. Nah, di sini AB itu tidak sama dengan BA. Posisinya posisi pertama, posisi kedua. Di sini posisi pertamanya sekarang B, di sini A. Sudah berbeda ya. Jadi EM dengan ME itu berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contoh yang kedua, dalam baris berapa cara 6 buku pelajaran dapat disusun pada sebuah rak buku sama. Karena ini 6, berarti nanti kotaknya di sini nanti ada 6. Kotaknya nanti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis 6 kan ya. Nah, karena di sini tidak 6 buku, suruh meletakkan menjadi di satu tempat. Berarti kan kotaknya ada 6. Tetapi berbeda jika tempatnya ada 3. Tempatnya itu hanya mampu menempati 3, ditempati oleh 3 buku. Itu berarti nanti kotaknya di sini ada 3. Beda ya. Kalau 6 buku, kotaknya ini nanti cuma 3. Kalau ini nanti kan 6 buku dalam satu tempat. Berarti sama. Berarti nanti kalau di sini berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nanti pengerjaan 6 kali 5 kali 4 kali 3
kali 2 kali 1. Temunya adalah 720. Nah, bagaimana kalau ada buku, 6 buku tersedianya hanya 3 kotak, berarti yang 3 buku lagi tersisih. Sama, berarti tinggal nanti di sini tinggal 6, 5, 4. Ketemunya adalah 120 cara. Oke, gitu ya. Mulang. Oke, berikutnya. Nah, permutasi dengan pembatasan suatu unsur berbeda ya. Masih ada temanmu yang bergabung, Masya Allah. Yuk, lanjut ya. Nah, bagaimana jika ada permutasi yang berbeda seperti ini? Nah, anggap saja ini mobilnya gini ya. Diketahui 5 mobil yang berbeda, maksudnya berbeda itu warnanya ini ya. Ya mereknya ya, so, tapi di sini nanti warnanya ada merah, biru, hijau, hitam, coklat. Kemudian ada 4 motor. 4 motor itu biru, merah, hitam, hijau. Hitam apa biru gitu, hitam. Berapa banyak cara barisan berikut ini yang dibentuk. Nah, tetapi di sini nanti ada aturannya. Aturannya apa? 2 motor harus ada di depan. 2 motor harus ada di depan. 2 motor harus ada di depan ya. Motornya ada di depan. Ingat di sini 2 motor harus ada di depan. Jumlah semua kendaraannya berapa di sini? Jumlah kendaraannya ada berapa? Contoh 3 ya. Jumlah kendaraan. Kendara jumlah kendaraan gitu aja ya. Kendaraan itu terdiri dari mobil dan motor. Berarti jika kita anggap sama mobil dan motor, berarti kan mobil itu MB ditambah motor itu MT. Berarti ada berapa kendaraan di situ? 5 dengan 4, berarti ada 9 kendaraan ya. Nah, akan tetapi nanti di sini 2 motor harus ada di depan. Ada syaratnya. Kalau 9 berarti di sini ada 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini itu di depan, 2 depan itu harus diisi oleh motor. Wajib. Kemudian yang di sini mau diisi mobil dulu atau motor dulu, bebas. Yang penting di sini harus yang ada syaratnya itu di sini harus diisi oleh motor. Nah, ingat tadi motornya ada berapa? Mobilnya ada 5, motornya ada 4. Nah, kalau kita lihat motor itu ada 4, berarti posisi pertama itu bisa ditempati oleh 4 motor dulu. 4 motor, berarti di sini tinggal 3 motor. Paham ya maksudnya ya? Kan totalnya ada 4 motor. Berarti di depan sendiri itu motor-motor ini, Vespa-Vespa ini, boleh menempati di urutan pertama. Entah itu biru, merah, hitam, atau hijau. Sak senengnya sing teko dhisik. Kemudian, kalau misalnya apa itu namanya? Ini apa ini? Vespa yang berikutnya, kalau hijau biru itu sudah menempati posisi pertama, berarti kan kita tinggal memilih 3 toh. Nah, 3. Nah, sekarang kalau 2 Vespa sudah terpilih, berarti mobil dan motornya, kendaraannya tinggal 7 ya. Berarti ini harus diisi oleh 7 kendaraan. Karena tidak ada aturannya, maksudnya tidak ada aturan seperti ini. Berarti kan boleh, maksudnya boleh itu maksudnya ini mobil dulu boleh. Di sini misalnya di sini mobil, mobil meneh, mobil meneh baru kendaraan-kendaraan boleh. Atau kendaraan mobil, mobil-mobil. Bebas ya. Yang penting itu ini bebas. Berarti ini nanti ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti banyaknya nanti adalah 4 kali 3. 4 kali 3 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Terus silakan nanti dihitung hasilnya berapa. Di sini sudah ya, ketemunya adalah, nah ini 60.408 totalnya ada itu. Gitu nggih. Ada yang ditanyakan dulu? Barangnya A, silakan nanti B, C, dan D-nya silakan dipelajari. Kemudian di sini karena waktunya sudah habis, silakan dipelajari dulu. Insya Allah kalau kalian nanti berkenan karena kuota dari sekolah sudah cair juga, insya Allah nanti kalau menghendaki tidak seperti kelas yang lain. Kelas yang lain kemarin sudah sampai di sini permutasi siklis, siklis yang melingkar. Besok insya Allah kalau kalian menghendaki yang mau saja sih kita bahas lagi dari permutasi yang ini. Beberapa unsur yang sama sampai siklis paling butuh waktu 10 sampai 20 menit lah hanya sampai kita bahas lagi kalau berkenan, tetapi nanti tetap masih ada entah itu tugas atau cuma absen saja. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ada tidak yang mau ditanyakan? Tinggal 1 menit, nanti tinggal kalian ekonomi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ingat ya, kalian mengikuti Google Meet ini sudah ada 22 siswa ya. Screenshot dulu. Cukup Pak, terima kasih. Oke. Ingat apa ini namanya? Saya beri waktu 1 jam lagi. Ekonomi biasanya naik tugas aja. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan, berarti nanti kalian sudah absen di sini. Kita lihat sudah tambah lagi di sini ya. Jadi nanti tidak bisa dibohongi ya. Di sini sudah ada jamnya ya. Jadi nanti kalau kamu ngeyel Pak, lah kok saya di alfa, padahal saya sudah mengerjakan sudah absen. Tetapi di situ nanti sudah tertera jam berapa kamu mengerjakan, jam berapa kamu mengirimkan sudah kelihatan. Ini kelihatan. Gitu nggih. Ingat ya, eh, walaupun kalian sudah mengikuti Google Meet, tetapi nanti kalian wajib absen di Google Formulir yang tadi ya. Jika tidak ada, cukup kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Maaf tadi ada terlambat karena saya memberi waktu kalian untuk supaya membaca-baca dulu dan rakyat tang dijelaskan kan mudeng dek. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Ada tidak? Cukup, Pak. Oh, cukup. Tidak ada. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke.